Dennis, ibu mau ngomong soal utang biaya nikahan Meli kemarin. Loh, memangnya kenapa, Bu? Bukannya kemarin bilang semuanya aman? Iya, tapi ternyata masih banyak yang belum lunas. Catering, dekorasi, sama sewa gedung, masih ada tunggakannya loh, Nak. Loh, Bu, terus uang amplop tamu kemarin kemana? Kok nggak dipakai lunasin utang tunggakan itu? Ada sih, tapi mau dipakai Meli buat bulan madu ke luar negeri. Ibu nggak tega, Nak. Kalau Meli langsung dibebani utang begitu. Dia kan masih pengantin baru. Kasihan adikmu, Nak. Ibu berharap kamu bisa bantu dulu, Nak. Nanti kalau Meli sudah punya uang, pasti diganti kok. Iya, Bu. Kasihan juga kalau Mili kepikiran utang terus. Pas baru nikah, biar aja, Bu. Dia nikmati dulu masa pengantin barunya. Nanti uang tabunganku, aku ambil sebagian deh. Yang penting, Meli sama suaminya jangan sampai malu ditagih orang. Biar saja aku yang pusing dulu, Bu. Meli pakai saja uang amplopnya buat bulan madu. Sekali-sekali, biarin dia bahagia. Makasih banyak ya, Nak. Kamu sudah mau ngertiin adikmu. Ibu doakan selalu lancar ya rezekimu. Mas, ini ada email masuk dari bank. Mas transfer ke siapa? Buat apa? Kok banyak banget, Mas? Oh, itu bukti transfer. Buat bayar vendor nikahan Meli yang belum dibayarkan. Kamu serius, Mas? Pakai uang tabungan kita. Cuma sementara aja kok. Nanti juga diganti. Kalau Meli sudah punya uang. Kamu jangan khawatir ya, Mia. Mas, kamu tahu kan uang itu aku simpan buat bayaran cicilan rumah kita? Iya, aku tahu kok, Mia. Lah terus, kalau kamu tahu, kenapa kamu tetap ngasih? Ini tuh bukan uang sedikit loh, Mas. Aku nggak tega, Mia. Lihat Meli baru aja nikah, malah ditagi-tagi vendor. Ya terus, kita gimana? Kamu mikirin adikmu terus. Tapi rumah kita sendiri mau terancam telat bayar. Enak banget ya, Meli lepas dari vendor, malah kita yang dikejar debt collector. Ibu minta tolong sama aku, Mia. Masa aku mau nolak sih? Dan lagi-lagi, kamu tuh selalu nggak pernah bisa nolak keluarga kamu. Apa semua masalah mereka harus kita yang nanggung? Mereka itu lagi butuh bantuan, Mia. Kita juga butuh, Mas. Kita kerja mati-matian buat nyicil rumah, bukan buat nutupin pesta mewah orang lain. Aku nggak masalah bantu kalau memang terdesak. Lah ini, uang amplop dipakai bulan madu ke luar negeri, sedangkan utangnya kamu yang bayarin? Mikir, Mas. Mia, Meli, itu adikku loh. Aku cuma nggak mau keluargaku malu, Mia. Dan sekarang kamu bikin aku yang pusing tiap malam mikirin cicilan rumah? Aku capek, Mas. Aku capek selalu jadi pihak yang harus terus memaklumi. Sayang, kamu masak apa hari ini? Aku lapar banget loh, sayang. Hari ini, Mas pengen banget loh makan rendang. Oh, Mas pengen makan rendang ya? Entar ya, Mas. Mia buatin ya. Iya, rendang daging yang empuk itu loh. Wah, udah kebayang banget sedapnya. Boleh kok, Mas. Tenang aja. Aku siapin rendang spesial buat suamiku. Tunggu bentar ya, Mas. Wah, akhirnya istriku pengertian juga ya. Hehehe. Loh, apa ini, Mia? Ya, rendang lah, Mas. Ini tuh mie goreng. Mia, mana rendangnya? Ya iya, mie goreng rasa rendang. Tulisan di bungkusnya aja jelas kok. Rasa rendang istimewa. Mie. Aku tuh maunya daging, Mia. Ya, kalau Mas maunya daging, coba deh. Tagih dulu uang bulan madu adikmu si Mili itu. Loh, kok nyambungnya ke situ sih? Ya, nyambunglah. Uang belanja rumah berubah jadi uang pelunasan vendor nikahan. Jadi rendangnya juga ikut berubah bentuk dong. Lebay banget sih kamu, Mia. Ya enggak lah, Mas. Ini aja aku yang kreatif. Harusnya malahan aku kasih nasi sama kuah penyedap rasa sapi aja. Biar bisa hemat kan? Mas Mita, rendang yang asli. Ya, uangnya ikut bulan madu ke luar negeri. Yang tinggal di dapur cuma mie instan sama air galon doang. Makan aja, Mas. Rasanya premium loh. Sama kayak pesta adikmu, Mas. Kelihatan mewah, tapi yang bayar orang lain.
perwira. Ini kan si Abdi ya? Gila sih, mobil baru dia loh. Wah. Sayang, sini coba lihat tok-tok deh. Tok-tok, siapa mas? Temanku baru beli mobil baru. Wah, gila sih, keren banget. Mas jadi pengen juga loh. Mas, kita habis nikah aja masih ninggalin utang loh. Ya masa kita kalah gaya sama teman-teman? Malulah sayang. Yang harusnya malu itu utang vendor belum lunas, bukan belum punya mobil. Hidup cuma sekali, masa pengantin baru naik motor terus? Terus uang DP mobil dari mana? Uang amplop aja habis buat bulan madu. Pasti ada jalan lah. Kalau dipikir-pikir, minta Kak Denis aja kali ya? Mas Denis, kakakmu. Iya, kemarin aja dia mau bayarin tunggakan vendor nikahan kita tanpa banyak ngomong loh. Iya juga ya. Nanti aku bilang aja butuh mobil buat masa depan keluarga. Lagian Kak Denis pasti nggak tega nolak. Namanya juga keluarga harus saling bantu kan? Betul, rezeki kakakmu ya rezeki kita juga. Ya kan sayang, hehehe. Ya dong, aku kan adik kesayangannya. Hehe. Semoga aja Mbak Mia nggak ada di rumah ya sayang. Iya ya, mudahan aja ya. Assalamualaikum. Kak Denis. Ini Meli, Kak. Ada pengantin baru. Tumben, pagi-pagi ke sini. Ada apa, Mel? Kak. Ada Mbak Mia nggak di rumah? Oh, kamu cari Mbak Mia ya? Dia lagi ke pasar Mel. Baru aja pergi. Enggak, Kak. Maksud Meli, kami kesini mau minta tolong sama Kak Denis. Cuma nggak enak aja kalau ada Mbak Mia. Oh gitu, Mbak lagi nggak ada, Mel. Ayo masuk dulu. Kita ngobrol di ruang tamu. Gini, Kak. Doni suamiku ini lagi kepikiran buat beli mobil, Kak. Apa? Mobil, Mel? Iya, Kak. Soalnya kan sekarang tuh kebutuhan rumah tangga makin banyak loh, Kak. Salah satunya yaitu mobil. Masa sih pengantin baru masih kehujanan naik motor terus? Sebenarnya, kita cuma masih kurang DP aja, Kak. Maksudnya kalian pengen pinjam uang gitu? Bukan pinjam sih kak. Lebih tepatnya minta bantuan keluarga. Memangnya kalian butuh berapa? Cuma 30 juta aja kok kak. Nggak usah banyak-banyak. Kak Denis kan kerjaannya bagus. Lagian nanti kan aku bisa cicil pelan-pelan, Kak. Apa uang yang kemarin sudah habis? Iya dong kak. Momen bulan madu nggak datang 2 kali kan kak? Sekarang, masa iya pasangan muda nggak punya mobil? Malu kak. Kalau kemana-mana mesti naik motor terus. Ya udah, nanti kakak usahakan buat bantu uang DP mobil kalian ya. Wah, mantap gila. Memang beda ya, kalau punya kakak yang sukses begini. Yang penting, Mbak Mia jangan sampai tahu dulu ya. Tenang, Kakak. Kami nggak bakalan ngomong kok. Nanti kalau mobilnya datang, pasti orang-orang langsung hormat sama kita. Haha. Asal kalian serius, bayar cicilannya ya. Tenang kak, yang penting DP dulu lah. Urusan nanti dipikirkan nanti aja. Semoga aja semuanya lancar ya. Lancar dong kak. Kan ada Kak Denis yang selalu bisa diandalkan, ya kan? Hehe. Makasih banyak ya, kakakku sayang. Yes, akhirnya mobil baru sudah kak. Gampang banget ya ternyata, tinggal minta langsung di ACC. Haha. Kayaknya enak bersih-bersih sambil dengerin Yusuf deh. Tapi HP ku mana lagi dicas? Apa aku pinjam HP Mas Denis aja ya? Mumpung orangnya lagi tidur, pinjam dulu ya Mas. Bentar, kita cari dulu yang enak didengerin. Bentar. Ada WA nih. Dari siapa ya? Loh, kok ada bukti transfer ke Mili nih? Mana 30 juta? Wah, ada yang gak beres nih kalau begini caranya. Bangun kamu Mas. Bisa-bisanya kamu sembunyiin ini dari aku. Apaan sih Mia? Orang lagi enak tidur dibangunin. Kamu kenapa sih? Marah-marah gak jelas gitu? Kamu jangan pura-pura gak tahu gitu ya Mas. Itu di HP-mu ada bukti transfer ke Meli. Sebesar 30 juta. Oh, itu uang buat DP mobil mereka sayang.
Dapat uang dari mana lagi kamu sebanyak itu? Aku pinjam di kantor sayang. Nanti juga bakalan dia cicil kok. Cicil? Uang vendor kemarin aja mereka nggak tahu. Sekarang kamu bilang mau mereka cicil. Uang rumah aja kita masih kurang loh Mas. Bisa-bisanya dengan mudah kamu pinjam uang di kantor buat mereka. Mikir Mas. Ah, lebay kamu Mia. Lebay. Aku tiap hari ngirit belanja, matiin lampu satu-satu, sampai mie instan jadi lauk. Ternyata kamu diam-diam nambah utang buat mereka. Apa nggak makin gila aku, Mas? Mereka juga butuh kendaraan Mia. Ya masa orang belum mampu maksain beli mobil? Kamu tuh gak pernah ngerti keadaan keluargaku Mia. Meli itu adikku satu-satunya. Aku cuma gak bisa nolak mereka. Karena kamu terlalu sibuk jadi pahlawan buat keluargamu. Sampai kamu lupa rumah tangga sendiri hampir tenggelam. Sudahlah Mia. Rezeki itu bisa dicari. Kalau begitu, kasih aja sekalian semua gaji kamu ke adik kesayanganmu itu. Kalau memang aku mampu bantu, kenapa harus pelit sama keluarga sendiri? Kamu itu terlalu perhitungan, Mia. Astaga, jadi aku yang jahat sekarang. Oba lebih ikhlas sedikit kamu. Ikhlas, lihat suami sendiri. Ngutang buat nutupin gaya Hayden adiknya. Mia, jangan ngomong kasar kamu ya. Apa kasar? Apa aku nggak salah dengar, Mas? Yang kasar itu, kenyataan kalau suamiku lebih takut bikin adiknya kecewa daripada bikin istrinya hancur. Dengan uang bantuan dari sang kakak, Meli dan Doni akhirnya datang ke dealer mobil untuk mengambil mobil impian mereka. Tak ada rasa malu karena hidup dari bantuan orang lain. Mereka justru datang dengan penuh kebanggaan. Akhirnya Mas, impianmu sudah di depan mata. Ya Allah, seneng banget rasanya punya si kuning ini. Aku kan sudah bilang, pasti ada jalan. Buktinya lempeng aja kan, tinggal minta sama kakakmu. Semua masalah beres. Ya udah, sekarang giliran kita flexing mobil baru dulu. Videonya kita buat di depan dealer ini aja ya, biar kelihatan barunya, baru keluar dari dealer gitu. Bismillah, alhamdulillah. Akhirnya, pasangan muda kayak kita bisa punya mobil impian sendiri. Alhamdulillah ya Mas, nggak nyangka kita bisa sampai di titik ini. Karena laki-laki itu harus kerja keras buat bahagiain istri. Mas Doni memang suami paling bertanggung jawab. Makasih ya Mas. Buat yang masih bilang nikah muda susah sukses, lihat kita dong. Umur muda bukan alasan buat gagal. Kalau ada niat dan usaha, mobil cash juga bisa kebeli kok. Betul banget. Jangan cuma bisa iri lihat pencapaian orang. Hahaha. Rezeki pasangan pekerja keras memang beda. Sekarang nggak kehujanan lagi ya Mas kalau jalan-jalan? Hahaha. Iyalah. Masa suami ganteng kayak aku naik motor terus, not my style. Pujungannya, kamu Doni. Belum tahu aja kamu. Pusingnya bayar cicilan tiap bulan. Hebat ya, hidup enak di atas penderitaan orang lain. Di sini aku sampai muter otak buat bayar cicilan rumah. Mereka malah ketawa-ketawa pamer mobil baru. Parasit memang paling pintar cari muka dan manfaatin orang baik. Yang kerja keras suamiku, yang flexing mereka. Uang rumah tanggaku habis buat nutup gengsi orang lain. Apa mereka tuh nggak pernah mikir setiap mereka minta bantuan, rumah tanggaku yang makin hancur? Dan lebih sakitnya lagi, suamiku sendiri malah bangga jadi tempat mereka bergantung. Mungkin kalau rumah ini benar-benar disita, baru mereka sadar kalau hidup nggak bisa cuma modal gaya dan muka nggak tahu malu. Dasar, ipar parasit. Alhamdulillah. Akhirnya Meli bisa punya mobil juga. Dari dulu dia memang pengen banget punya mobil sendiri. Kalau lihat dia bahagia begini, capekku kerja rasanya hilang. Namanya juga kakak. Kalau bukan aku yang bantu, siapa lagi? Rezeki itu nggak bakal habis kalau dipakai buat keluarga sendiri. Mia itu sih nggak ngerti. Rasanya punya adik yang harus dijaga. Lagi pula aku senang lihat Meli sekarang nggak dipandang rendah lagi sama orang. Biar gimana pun, kebahagiaan adikku lebih penting daripada uang. Mobil itu bukan cuma kendaraan, tapi bukti kalau aku sebagai kakak bisa bikin hidup adikku lebih baik. Akankah rumah tangga Mia dan Dennis bertahan di tengah ego dan keluarga yang terus menjadi beban? Dan mampukah Doni serta Meli bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri?
tanpa terus menyusahkan kakak iparnya. Semua akan terjawab di kisah selanjutnya. Sampai jumpa lagi.